dirasa materi yang kami sampaikan sulit dipahami dan sulit diterima, apalagi diimplementasikan, tidak perlu bergabung. Sekali lagi, pelatihan ini adalah pelatihan gratis ya di kelas pemula ini, tetapi gratis di kelas ini bukan berarti murahan. Terbukti begitu banyak peserta yang mengikuti pelatihan ini. Dan kalau Bapak Ibu melihat komentar-komentar di kolom komentar di materi yang kami berikan, nah, semua peserta ya 99% mereka puas dengan mengikuti pelatihan ini. Yang awalnya mereka hanya mencoba, hanya coba-coba, yang awalnya mereka hanya berniat mencari sertifikat, tetapi dengan mengikuti pelatihan ini, maka niat itu tergeser dengan niat mencari ilmu. Nah, karena Bapak Ibu dengan mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali nanti. Untuk itu kami sarankan sisihkan waktu untuk mengikuti pelatihan ini selama 3 hari ke depan. Baik, seperti itu saja. Terima kasih. Silahkan bagi yang mau bertanya. Untuk 5 penanya kami beri kesempatan. Cukup resen, lalu diaktifkan mic-nya. Silahkan. Saya Bapak. Baik, Ibu jangan lupa disebutkan nama dan asal kota atau kabupaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Ibu Tanti dari Kecamatan Wakil, Kabupaten Malang. Terima kasih karena saya diberi kesempatan boleh bergabung di Oma Guru Inovatif, di mana saya sebagai pendidik TK Almasito 13, ini hal yang baru untuk membuat konten-konten YouTube ini, Bapak. Kami masih pertama kali ini mengikuti untuk pembuatan konten-konten tersebut. Saya merasa masuk di awal itu kurang pede, di mana semua dari peserta yang di grup WA itu sudah menampilkan link YouTube-nya begitu, Bapak. Jadinya untuk mau melanjutnya kok begini ya, kok semuanya sudah pada bisa gitu, Bapak. Jadinya langsung ada rasa keminderan, Pak. Jadi kami jadi nggak pede ya. Bapak ini, nggak pede ini ceritanya. Nggak pede ya. Jadi ya. Pertanyaannya bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri gitu ya Bu ya? Betul, itu salah satunya. Dan ini karena saya sendiri masih pemula, mohon bimbingannya Bapak. Jadi agar kami bisa mempunyai channel YouTube. Untuk sementara itu saya mengupload kegiatan anak-anak itu hanya lewat Facebook. Begitu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tanti dari Malang ya. Sudah bergabung bersama kami di Oma Guru Inovatif. Ibu Tanti ini pasti ada di grup 3 ya? Iya Bu ya. Ada di grup 3 ya? Grupnya grup 3 ya, Ibu Tanti. Nah, karena yang grup 1, grup 2 sudah kami kunci dari awal ya, mulai bulan Juli itu sudah kami kunci ya. Nah, grup 3 ini memang kemarin ini kan kami tambahkan ya. Karena grup 1, 2 ini ada beberapa siswa ya, peserta yang keluar grup karena menunggu terlalu lama mulai dari bulan Juli ya. Akhirnya mereka tidak sabar menunggu, akhirnya keluar grup. Nah, dikira pelatihan ini hoax ya. Padahal sampai saat ini mulai batch 1 sampai 32 ini belum satu jadwal pun yang tercancel. Semuanya sesuai di jadwal di profil grup masing-masing. Jadi pelatihan ini benar-benar real, benar-benar nyata ya. Dan mendapat antusias yang luar biasa dari seluruh peserta.
Nah, karena ini pelatihan gratis, jadi mungkin ada beberapa peserta yang keluar grup ya, yang menganggap ini pelatihan ini hoax dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan Ibu Tanti, banyak peserta yang sudah punya channel YouTube. Alhamdulillah. Kalau memang peserta sudah punya channel YouTube, kami juga senang. Peserta belum punya channel YouTube, ya kami juga senang. Nah, perlu kami sampaikan bahwa di pelatihan kelas ini adalah kelas dasar, kelas pemula. Jadi yang materi yang kami berikan adalah basic, dasar. Jadi siapapun orangnya, kalau mau mengikuti pelatihan ini, maka dia akan mampu menguasai dari nol, dari awal. Bisa saja Bapak Ibu yang sudah punya channel YouTube, belum tahu proses pembuatannya seperti apa. Bisa saja channel YouTube-nya dulu dibuatkan orang lain. Bisa saja channel YouTube-nya dulu membuatnya tidak sengaja. Nah, di pelatihan ini Bapak Ibu akan tahu urut-urutan itu apa istilahnya ya? Langkah-langkahnya dari awal. Jadi benar, tidak perlu minder, Bapak Ibu Tanti tidak perlu minder bahwa di pelatihan ini adalah pelatihan basic. Siapapun orangnya, berapapun usianya, insya Allah kalau Bapak Ibu mau menyisihkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu akan mampu dan bisa menguasai materi dan bisa mengimplementasikan lalu dikembangkan seperti itu. Tetap semangat. Terbukti malam ini Ibu Tanti ketika bilang minder, tidak pede, tidak percaya diri. Nah, sekarang justru dari sekian peserta justru Ibu Tanti yang paling percaya diri. Karena apa? Yang lain belum tanya sudah tanya. Itu menunjukkan bahwa Ibu Tanti ini sangat percaya diri seperti itu. Baik, tetap semangat Ibu Tanti. Kami kira itu mohon bimbingannya pasti akan kami bimbing ya. Kenapa grup kami kunci semua? Ya, karena apa? Biar satu arah. Karena di pelatihan ini usia Bapak Ibu berbeda-beda. Bagi yang usianya masih muda, mungkin bisa mengikuti materi dengan cepat. Tetapi bagi yang usia sudah 50 ke atas, ya 45 atau 50 atau 60, bahkan ada yang 70 ya peserta kami ini, maka kalau tidak kami kunci maka akan bingung. Maka biar materi satu arah, biar grup ini satu arah, kami saja yang bisa menyampaikan materi, maka grup kami kunci seperti itu. Bayangkan 257 orang ya, kalau kita buka ya otomatis ini Bapak Ibu juga akan mengganggu istirahat Bapak Ibu ya. Bahkan di grup ini jangan-jangan ada share tentang jualan dan lain sebagainya. Nah, ini maka grup kami sterilkan, yaitu dengan cara setting hanya admin yang bisa chat seperti itu. Tetap semangat Ibu Tanti dari Malang. Terima kasih sudah bergabung sekali lagi. Semangat ya Ibu. Semangat Bapak. Baik Bapak Ibu, ya yang lain silahkan. Selain Ibu Tanti mungkin ada yang tanya, silahkan. Saya ini, Pak. Ya silahkan Ibu sebut nama dan asal. Boleh satuan pendidikan juga mungkin. Ya, saya terima kasih bisa berkesempatan untuk bergabung di Omah tadi sampai lupa. Omah Guru Inovatif Ibu. Omah Guru Inovatif. Ya, kenalkan saya Susi Indari dari SMP Negeri 2 Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saya terima kasih, saya seperti Bu Tanti tadi, sebenarnya saya minder. Walaupun saya sudah punya channel YouTube, saya ingin ada 2 pertanyaan di sini untuk dijawab oleh Bapak. Yang pertama, saya ingin tahu runtutan cara membuka channel YouTube karena saya punya channel ini dibantu anak saya yang sekolah, yang kuliah gitu. Saya buat channel ini untuk pertama iseng-iseng, kemudian yang kedua untuk mengisi itu menjelang pandemi, saya buka channel ini 2019. Jadi pada waktu 2020 saya video pembelajaran
yang kemudian saya Susi Indari dari SMP Negeri 2 Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saya terima kasih, saya seperti mohon maaf ini ada yang YouTube ya. Ibu dihidupkan lagi mic-nya ya, saya mute dulu. Silahkan Ibu Susi Indari dihidupkan lagi mic-nya. Iya kok rancu, saya bingung Bapak, saya bingung tadi. Nah setelah saya membuat konten-konten pembelajaran untuk mengajar anak-anak lewat video pembelajaran, saya upload di YouTube yang dibantu dibuatkan anak saya. Nah, saya bergabung di sini memang ingin dari awal menyimak pelatihan bagaimana sebenarnya supaya saya ini memang benar-benar tahu membuka channel YouTube, kemudian terutama membuat konten video, Pak. Kan di situ tertulis ada Kain Master. Kain Master itu pembuatan video lewat HP ya, Pak? Betul. Ya. Saya belum mengerti karena anak saya membantu saya membuat channel, syuting, kemudian diedit, lalu dirender itu lewat laptop, lewat Adobe Premiere. Jadi saya malah bingung untuk memadukan audio dengan video. Maka saya bergabung di sini karena saya ingin mendapatkan ilmu yang sebenarnya, sehingga saya enggak semu-semu membuat channel YouTube ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memotivasi seluruh warga channel ini supaya seperti yang dikatakan Bapak tadi, artis saja komunitasnya sedikit, tapi setiap ngupload video dia itu subscribernya langsung naik jutaan atau ratusan ribu, padahal komunitasnya sedikit. Sedangkan kita ini sebagai pendidik atau guru, jumlahnya lebih banyak, murid kita juga lebih banyak. Kemudian di channel ini juga saya lihat sekitar 100 yang bergabung di grand opening untuk malam ini. Itu bagaimana memotivasi warga kita untuk saling memberikan kerelaan untuk melihat video minimal 3 menit, kemudian memberi subscribe. Jadi kita saling mendukung, saling membantu, sehingga kita saling semangat gitu Pak. Itu yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Karena kelihatannya memang enggan ya untuk menuturkan subscribe, padahal itu loh nggak bayar. Kemudian memberi komen itu kelihatannya berat. Saya sering memberikan itu, tapi sebaliknya tidak tidak ganti memberikan support gitu Pak. Bagaimana cara memotivasi seluruh warga di sini untuk memberikan kerelaan, untuk saling mendukung sesama YouTuber di kelompok ini. Terima kasih, demikian Bapak. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa Ibu Susi Indari ya dari Kediri, Jawa Timur. Wah, luar biasa. Boleh mengajar di satuan pendidikan apa, Ibu? Di SMP Negeri 2 Kunjang mengajar IPA, Pak. Jadi selama pandemi saya sering buat video, saya upload itu untuk mengajar anak-anak selama pandemi, enggak ketemu itu, Pak. Jadi subscribe saya hanya dari murid saya, Pak. Terima kasih. Tolong di subscribe ya. Boleh linknya di share di chat ini, mungkin teman-teman nanti bisa bantu ya. Baik, terima kasih, luar biasa ini Ibu Susi Indari. Ini kalau offline ini sudah saya kasih piring cantik ini ya. Pertanyaannya bagus sekali. Karena online nanti hadiahnya piring cantik lewat WA. Makasih Pak. Baik, saya siap menyimak ilmunya. Wah, ya ini kalau pendidik di seluruh Indonesia seperti ini, insya Allah ya maju ya. Ini semangatnya luar biasa, meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tetapi dari semangatnya ini melebihi semangatnya anak-anak muda yang usia 20 atau 25. Betul Pak, setengah Bapak ini, tapi masih selalu ingin bisa gitu. Gini dia Pak. Baik, sekali lagi terima kasih. Benar apa yang disampaikan Ibu Susi ya, bahwa komunitas kita ini besar tetapi tidak kelihatan. Karena kita tidak saling peduli, tidak ada rasa kepedulian terhadap perkembangan media sosial ini, terhadap perkembangan peserta didik kita di luar itu seperti apa. Nah, pengaruhnya media sosial terhadap peserta didik kita di luar sekolah itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu peduli, tentu Bapak Ibu akan
akan saling memberi support ya, karena pengaruhnya, dampaknya sangat luar biasa. Nah, memang sulit Ibu menyadarkan orang yang tidak pingsan. Itu lebih sulit dari menyadarkan orang yang pingsan. Kalau ada orang pingsan disadarkan, mungkin digigit jari kakinya, ini sudah bangun Bapak Ibu, atau ditusuk hidungnya dengan pena atau pensil, ini bangun. Tetapi menyadarkan orang yang sadar ini lebih sulit ya. Kalau dikasih tahu baik-baik, justru tanggapannya berbeda, apalagi caranya tidak baik akan berbeda lagi ya. Tentunya ini butuh kesadaran kita semua. Kita komunitas guru ini ya harus ada orang-orang yang berani di depan, berani memberi memberi motivasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita benar-benar merasakan ya senasib sepenanggungan, benar-benar punya beban moral bahwa kita itu mendidik bukan hanya di sekolah saja. Karena apa? Karena profesi kita itu, profesi pendidik itu melekat Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu dipanggil guru, dipanggil pendidik hanya di sekolah saja? Saya tanya seperti itu. Kira-kira apakah seperti itu? Bapak Ibu di rumah apakah dipanggil tukang sahur dan lain sebagainya? Dimanapun berada, Bapak Ibu ini adalah pendidik. Bapak Ibu pergi, Bapak Ibu di jalan, Bapak Ibu di sawah, Bapak Ibu di bis, Bapak Ibu di kendaraan, Bapak Ibu tetap dipanggil Pak Guru, tetap dipanggil Bu Guru. Tetapi faktanya Bapak Ibu hanya mengajar di sekolah saja. Seharusnya dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu ini ya tetap mengajar. Mengajar itu bukan berarti hanya pelajaran fisika, pelajaran tingkah laku Bapak Ibu, semuanya ini adalah menjadi barometer masyarakat di seluruh Indonesia. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ya gimana caranya untuk memotivasi mari kita introspeksi diri. Kalau kita diam ya kita tetap seperti ini ya tunggu saja Bapak Ibu 15-20 tahun yang akan datang generasi kita seperti apa. Tunggu saja ya Bapak Ibu bisa melihat ke depannya seperti apa. Karena kita tidak punya beban moral ya dalam hal ini. Padahal media sosial ini pengaruhnya sangat luar biasa. Bapak Ibu mungkin ilmu yang Bapak Ibu berikan ini kalau mungkin kalau disurvei hanya 10-20% ya. Sedangkan 80%-nya mereka dari media sosial. Perkembangan anak-anak ini dipengaruhi oleh media sosial. Seperti yang sampaikan Ibu Susi tadi, masa artis komunitasnya sangat sedikit ya, bisa dihitung dengan jari ya kalau kita mau berhitung ya. Ini kan jauh sekali perbandingannya ya artis dengan pendidik ini. Artis sekali upload nggak butuh waktu berhari-hari. Ria Ricis itu kalau Bapak Ibu lihat 1 jam itu yang nonton 2 juta, 3 juta. Nah, Bapak Ibu kebalik ya. Kalau artis 1 jam yang nonton 2 juta, Bapak Ibu 2 juta jam yang nonton 2-3 kan seperti itu. Nah, artinya memang seharusnya kita saling support. Kalau kita saling support, seperti yang katakan Ibu Susi tadi, kadang kita melihat oh ini channel pendidikan, tetapi kita tidak mau memberikan support ya. Memberikan subscribe, bahkan kita sering melihat tutorial ya. Tutorial ini jelas tutorial itu dari pendidik, tentang pendidikan itu rata-rata pasti dari pendidik Bapak Ibu ya. Channel pendidikan itu bagaimanapun kontennya, kalau yang mempunyai channel ini pendidik pasti kelihatan Bapak Ibu. Beda, pasti ada perbedaan dengan konten-konten milik YouTuber asli. Nah, seperti itu. Seharusnya kadang kita sudah melihat tutorial tetapi tidak subscribe, boro-boro meninggalkan kolom
komentar di kolom komentar ya subscribe saja tidak mau. Padahal kita sudah mengambil ilmunya, tetapi kita tidak mau. Nah, seperti itu. Nah, begini saja. Atau jangan-jangan ini yang di sini yang bergabung ini belum subscribe juga ya, yang bergabung di YouTube belum subscribe channel kami karena tidak kami suruh. Nah, ini kepedulian. Kembali lagi hati nurani, kepedulian. Nah, pelatihan gratis, apalagi sampai mengadakan pelatihan seperti ini ya, tidak subscribe kan istilahnya kebangetan. Nah, kok bisa seperti itu ya kalau kita bahas. Guru harus mengadakan pelatihan hanya untuk mencari subscribe misalnya. Ini banyak sekali ya guru-guru di era pandemi ini, banyak yang mengadakan pelatihan hanya mencari subscribe. Mereka hanya butuh subscribe 1000 Bapak Ibu. Untuk berkembangnya channel YouTube-nya ini hanya butuh subscribe 1000. Padahal yang disampaikan tadi 5 juta lebih ya pendidik. Untuk mencari 1000 saja kok sulit. Seperti itu karena saat ini aturan YouTube untuk bisa dimonetisasi ini masih menggunakan aturan 1000 subscribe 4000 jam tayang. Mereka sebenarnya hanya butuh subscribe 1000 saja. Nah, untuk itu dengan pelatihan ini mudah-mudahan menyadarkan kita semua bahwa komunitas yang besar ini kalau tidak dikelola dengan baik tidak ada artinya. Artinya apa? Tidak berdampak sama sekali, tidak bisa mempengaruhi sama sekali. Karena tidak di manajemen. Nah, seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu dengan mengikuti kegiatan ini mudah-mudahan rasa pedulinya semakin besar. Silahkan yang disampaikan oleh Ibu Susi tadi mau saling subscribe silahkan. Nah di kelas lanjutan di kelas 1000 JP 100 JP ini grup tidak kami kunci, kami buka karena di 100 JP ini adalah premium berbayar Bapak Ibu kelas lanjutan ini. Kalau jadi tujuannya pasti sama, orang yang ikut di kelas lanjutan tujuannya sama, pasti ingin mendapatkan ilmu selain mendapat sertifikat. Berbeda di kelas free ini tujuannya berbeda-beda Bapak Ibu, hanya mungkin ada yang hanya melihat-lihat seperti apa sih pelatihannya. Mungkin ada juga peserta yang hanya ingin mendapat sertifikat saja. Mungkin ada juga peserta yang saya hanya ingin mendapat ilmunya saja, sertifikat tidak penting. Mungkin ada juga yang dua-duanya, yang ingin mendapat sertifikat, ingin mendapat ilmu dan sertifikat. Nah, maka berbagai latar belakang, berbagai karakter kumpul di sini. Maka grup kami kunci karena kalau kami buka pasti ini akan rancu. Dengan jumlah yang sekian. Di kelas lanjutan itu kami batasi memang hanya 50 peserta. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bergabung silakan di kelas lanjutan itu akan saling subscribe dan saling motivasi karena full 24 jam grup kami buka seperti itu. Untuk di grup ini di kelas pemula ini kalau mau saling subscribe silahkan Bapak Ibu dengan metode sendiri, mungkin dengan Japri. Bapak Ibu mudah kalau saling subscribe itu. Caranya Bapak Ibu biar tahu Bapak Ibu harus memberi komentar di kolom komentar. Biar apa? Biar tidak ada dusta di antara kita. Bagi yang beri komentar berarti itu yang subscribe. Nah, dan kelihatan kan channelnya siapa yang memberi komentar itu. Nah, seperti itu ya. Dan kita yang disampaikan oleh Ibu Susi tadi, kita sudah punya modal besar sebenarnya. Artis itu tidak punya modal, artis tidak punya siswa. Kita punya siswa, ada yang sekolahnya 500 siswa, ada yang siswanya 1000 siswa, ada yang siswanya itu sampai 3000 bahkan 4000, 5000. Ini adalah modal kita ya, modal kita ini. Yang lain, komunitas lain tidak punya modal seperti itu. Artinya apa? Sebenarnya kita itu berkembangnya lebih cepat seharusnya, logikanya ya. Logikanya kalau kita pikir-pikir kalau kita tentang YouTube ini, kita lebih besar. Peluangnya untuk berkembang itu seharusnya lebih besar. Sulitnya bagaimana kita menyadarkan teman-teman, menyadarkan komunitas ini. Bahkan ada yang mengatakan, Bapak Ibu mungkin sering dengar, ini pelatihan hanya mencari subscribe. Nah, mungkin ada yang pernah, itu kan kata-kata yang membunuh karakter ya.
Bayangkan Bapak Ibu, untuk mengadakan pelatihan seperti ini Bapak Ibu, ini perlu persiapan banyak Bapak Ibu. Bukannya apa ya, bukannya tiba-tiba. Kami mempersiapkan segala sesuatunya, materinya, semuanya kami persiapkan. Ya, misalnya ada yang bilang, oh ini pelatihan hanya mencari subscribe. Apakah imbang Bapak Ibu? Mengadakan pelatihan ini seperti ini hanya mencari subscribe, kira-kira apakah imbang? Kan nggak imbang sama sekali Bapak Ibu. Kalau hanya mencari subscribe, masa harus sibuk ya, harus repot-repot menyiapkan segala sesuatunya, dan waktunya kami panjang, 6 bulan kami mengadakan pelatihan Bapak Ibu. Kalau semuanya subscribe, wah subscribe saya sudah banyak. Kalau 30.000 peserta kan sudah 30.000 subscribe ya. Nah ini subscribe kami baru berapa itu? 12.000 kan? 12.000 berapa? Nah ini artinya kan tidak semua peserta ini subscribe. Nah bahkan peserta yang sudah mendapat sertifikat ini belum tentu subscribe. Apakah kami menuntut? Tidak, karena ini adalah kesadaran. Ya sulit. Sekali lagi, menyadarkan orang yang tidak pingsan itu lebih sulit daripada menyadarkan orang yang pingsan. Seperti itu. Baik, saya kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, Ibu Susi. Tetap semangat. Ibu Susi tetap semangat. Makanya harapan kami Bapak Ibu bukan hanya mempunyai satu channel ya. Bapak Ibu minimal mempunyai 2-3. YouTuber itu rata-rata 10 channel Bapak Ibu, mempunyai 10 channel rata-rata. Bapak Ibu kalau upload video jangan dilihat dengan akun yang sama Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika upload video harus ganti channel lalu dilihat dengan channel yang satunya. Nah, supaya apa? Ya supaya nilainya tidak buruk ya, karena ini YouTube itu juga punya penilaian. Jadi jangan melihat channelnya sendiri. Kalau melihat videonya sendiri itu kan sama saja Bapak Ibu jualan tas online, lalu Bapak Ibu beli sendiri. Bapak Ibu jual tas melalui Shopee, lalu Bapak Ibu beli sendiri. Nah ini akan ketahuan sama Shopee. Bapak Ibu akan kena banned juga, akhirnya didis juga. Nah, seperti itu. Begitu juga di YouTube. Makanya kenapa saran saya untuk mempunyai channel lebih dari satu, yaitu pertama, kalau Bapak Ibu upload video, orang yang upload video itu pasti ingin melihat seperti apa videonya, itu pasti. Nah, itu jangan dilihat dengan akun yang sama. Harus ganti akun lalu silakan dilihat. Dan kalau Bapak Ibu melihat ya jangan dilihat di skip ya. Ini akan nilainya tidak bagus juga. Ya, kalau Bapak Ibu melihat channelnya sendiri harus dilihat sampai habis. Seperti itu. Saya kira seperti itu ya, Ibu Susi ya, jelas ya. Ya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih, semangat Ibu Susi. Ya, pasti bisa. Oke, mungkin ada, ini kurang 5 menit waktunya. Bapak Ibu perlu kami sampaikan, setelah ini kami sampaikan tata tertib kegiatan ini ya. Ya, satu ini mungkin terakhir ya. Silakan. Saya boleh, Pak? Boleh. Oke, terima kasih Bapak. Ngapunten namanya lupa Bapak. Saya Bapak Murdiono. Ya. Oke, Pak Murdiono. Oke, terima kasih Bapak sudah diperkenankan bergabung di OGI, Omah ya. Guru Inovatif. Sebelum melanjutkan pertanyaan, sebenarnya saya juga seperti yang Bapak Ibu sih. Jadi saya sebenarnya gamer, Bapak. Boleh disebutkan nama dan asal dulu. Oh, nggih, ngapunten Bapak. Nama saya Ahmad Misbahul Munir, Bapak, dari Surabaya. Kebetulan mengajar di jenjang SMA tapi swasta. Nah, di situ sedikit sharing. Sebenarnya yang pertama saya itu gamer, Bapak. Jadi selain guru saya juga gamer tapi bukan ke YouTube. Woi, keren ini ya. Lama-kelamaan loh, saya waktunya kok habis gara-gara main game ya gitu. Sehingga saya banting setir, kemudian saya uninstall gamenya, kemudian saya pengen nge-YouTube aja. Saya waktunya pengen saya habiskan untuk ngedit gitu Bapak. Kebetulan saya kan master Adobe Premiere Pro atau yang lainnya saya nggak tahu sama sekali itu. Selanjutnya kemudian saya memang otodidak dan
tahunya dari YouTube yang tentang Kain Master, dan alhamdulillah sudah bisa meskipun nggak mahir banget gitu Bapak. Untuk saran saya untuk Bapak Ibu yang ada di sini, itu sebenarnya harus saling mendukung ya Bapak ya, harus saling support dengan, kalau seandainya diperkenankan izin itu seharusnya ada satu grup yang memang tidak dikunci Bapak, WA-nya, sehingga kita bisa saling sharing atau sharing link yang ada di situ. Kebetulan saya alhamdulillah sudah AdSense Bapak, sudah keterima sebagai YouTube partner dan dapat AdSense. Dan di situ saya alhamdulillah, kalau seandainya di sini selain mengajari tentang selain Kain Master, bisa barangkali saya mau nanya kiat-kiat untuk mengembangkan YouTube kita, baik itu dari SEO ataupun dari ya bagaimana untuk bisa menjadi masuk ke rekomendasi YouTube. Itu saja Bapak. Barangkali kalau nanti kalau Kain Master insya Allah sedikit bisa meskipun hanya 20% paham. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ahmad Misbahul Munir dari mana tadi ya? Tadi tidak jelas. Dari Surabaya Bapak. Dari Surabaya ya, sudah bergabung bersama kami. Ogi Ubah, guru inovatif dalam pelatihan YouTube pembelajaran. Baik, wah ini keren, ini gamer ya. Ini tentunya sudah pengalaman ya. Nah, sehingga tidak butuh waktu lama ya ketika membuat channel YouTube untuk monetisasi. Ini bisa saja ini sebagai guru kami ini. Baik, jadi pertanyaannya tadi simple ya. Yang pertama kita harus sering support. Yang kedua bagaimana kiat-kiat mengembangkan channel YouTube. Nah, seperti yang kami sampaikan bahwa di kelas ini, karena ini adalah kelas pemula, kelas dasar, basic, benar-benar dari nol. Jadi kalau nanti kita bahas itu kiat-kiat pengembangannya, ini tentunya ada di kelas lanjutan, di kelas 100 IP Bapak. Jadi di kelas ini memang kelas basic, kelas pemula. Nah, harapan kami meskipun pesertanya tidak semuanya pemula, tetapi seperti yang disampaikan Ibu siapa tadi ya, Ibu Susi tadi, beliau punya channel tetapi ternyata tidak buat sendiri, dibuatkan anaknya. Nah, di kelas ini akan kami ajarkan mulai step by step sehingga Bapak Ibu benar-benar bisa memahami langkah-langkahnya ya dari awal. Dan bagi Bapak Misbahul Munir, kalau ini sudah profesional, silahkan mengikuti. Mungkin ada yang kiranya sedikit ilmu yang belum Bapak ketahui, Bapak dapatkan dari pelatihan ini. Mungkin itu saja sih Pak ya. Untuk kiat-kiat mengembangkan channel YouTube tentu tahapannya banyak sekali ya, prosesnya banyak sekali. Dan saya yakin Bapak Misbahul Munir ini sudah sedikit banyak sudah tahu ya, karena channelnya juga sudah monetisasi, sudah lolos monetisasi, dan tentunya Bapak Munir ini sudah sudah tidak diragukan lagi ya. Mungkin butuh berapa waktu lama Bapak untuk monetisasinya? Sebenarnya kalau di YouTube tuh awalnya saya mengenai pendidikan gitu Bapak ya. Nah, itu memang yang support dari siswa, tapi ada salah satu video yang viral sehingga saya kurang lebih buat YouTube 1 minggu itu sudah 1000 subscriber. Nah, gara-gara satu video yang viral sehingga sampai 300.000 viewer yang lihat di situ, dan langsung 4.000 jam tayang serta 1.000 subscriber sudah tercapai. Baik, keren. Memang seperti itu Bapak. Kalau kita sebenarnya saling subscribe itu ya tidak dilarang, tetapi sebenarnya tidak dianjurkan juga ya. Yang benar ini adalah rekomendasi dari YouTube kan. Konten yang baik itu adalah rekomendasi dari YouTube itu sendiri. Nah, Bapak Ibu untuk mendapatkan rekomendasi dari YouTube itu tentunya ada kriteria tertentu. Nah, langkah-langkahnya seperti apa untuk menuju situ ya, karena semuanya butuh proses Bapak Ibu. Ilmu itu masuknya sedikit-sedikit. Ketika dipaksakan itu tidak akan masuk.
kita ingat Rasulullah saja kan untuk menerima wahyu juga sedikit-sedikit ya, nggak langsung 30 juz seperti itu ya. Nah, kita juga seperti itu. Kalau belum waktunya dipaksakan, tidak akan masuk. Tetapi beriring berjalannya waktu, Bapak Ibu akan semakin tahu seperti itu. Itu artinya proses, butuh proses. Ya langkah awalnya ya Bapak Ibu ya rajin-rajin aja upload video. Seperti yang sampaikan Bapak Misbahul Munir, tiba-tiba ada salah satu videonya yang viral. Itu satu video cukup untuk persyaratan monetisasi ya. Satu video subscribe-nya lebih 1.000, jam tayangnya lebih 4.000, otomatis langsung dapat email ya dari pihak YouTube ya, jadikan partner. Tuh, seperti itu. Selain itu ya kita diikuti saja prosesnya. Sebenarnya untuk di pelatihan ini saya tidak mulu-mulu Bapak, tidak mulu-mulu untuk arah monetisasi. Bagaimana tujuan kami adalah bagaimana Bapak Ibu punya channel YouTube dan mau upload video pembelajaran kegiatan sekolah yang ada hubungannya dengan pendidikan itu saja sih. Kalau Bapak Ibu mau mengarah ke channel ke monetisasi, saya sarankan Bapak Ibu harus punya channel yang kedua tadi ya. Jadi untuk channel pendidikan ini memang agak sulit Bapak Ibu kalau diarahkan ke monetisasi ya. Karena apa, jangkauannya terbatas ya. Channel-channel yang bermuatan pendidikan ini lebih tidak banyak pengunjungnya ya dibanding dengan konten-konten atau channel-channel yang lain atau hiburan atau tutorial. Itu kami sarankan Bapak Ibu harus punya channel lebih dari itu. Jadi channel pendidikan itu jangan dipedulikan lah, anggap saja itu adalah channel untuk investasi kita, untuk investasi akhirat kita ya. Nah, seperti itu. Jadi kita share ilmu pendidikan tentang media pembelajaran. Nah ini jangan berharap untuk dimonetisasi. Kalau Bapak Ibu berharap dimonetisasi, buat channel yang lainnya. Nah ini dari awal sudah disiapkan untuk dimonetisasi. Supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung di tengah jalan. Karena apa? YouTuber itu sulitnya bukan bukan sebelum dimonetisasi ya. Lebih sulit lagi kalau Bapak Ibu sudah dimonetisasi channel YouTube-nya. Nah, ujiannya di situ, justru ujiannya itu setelah dimonetisasi, bukan sebelum dimonetisasi. Karena mengarah ke monetisasi itu lebih mudah daripada bagaimana cara mengembangkan setelah channel ini dimonetisasi. Seperti itu. Saya kira seperti itu ya Bapak Misbahul Munir, mungkin juga sudah paham ya seperti itu. Oke, siap. Makasih Bapak. Cuma sekali lagi Bapak, mau nanya untuk kelas lanjutan ini berarti kita akan diajarkan selain KineMaster juga diajarkan untuk yang SEO, rekomendasi YouTube, analitik YouTube atau gimana Pak? Betul. Apa khusus KineMaster? Di kelas lanjutan ini, jadi ada 2 kelas Bapak. Kami ada 2 kelas khusus editing video. Ini tidak membahas YouTube ya. Yang kedua adalah kelas lanjutan ini ya, 100 JP ini membahas khusus YouTube ya. Jadi semua materinya tentang YouTube. Adapun KineMaster ini kami berikan di sini juga nanti sudah kami berikan, di kelas ini sudah kami berikan. Tapi ya seperti yang kami sampaikan hanya basic saja ya. Untuk lebih jelasnya bahkan Bapak Ibu juga bisa menjadi instruktur seperti kami, instruktur KineMaster Indonesia. Kami siap merekomendasikan Bapak Ibu. Syaratnya Bapak Ibu harus mengikuti pelatihan yang diadakan instruktur KineMaster dulu, baru Bapak Ibu bisa menjadi instruktur KineMaster. Banyak juga peserta dari OGI ya yang menjadi instruktur KineMaster karena mereka sudah mengikuti pelatihan bersama instruktur KineMaster. Perlu kami sampaikan bahwa satu-satunya aplikasi yang ada komunitasnya dan itu resmi, langsung link dengan KineMaster si pembuatnya. Ini adalah aplikasi KineMaster.
aplikasi yang lain belum ada ya, saya pikir belum ada aplikasi lain yang ada komunitasnya dan langsung bisa gabung di adminnya, itu belum ada. Nah, karena apa itu aplikasi KineMaster itu banyak sekali penggunanya, maka sampai aplikasi ini ada instrukturnya. Di Surabaya juga ada, hampir di semua daerah itu ada instruktur KineMaster. Tetapi Bapak Ibu boleh mengikuti pelatihan yang diadakan instruktur KineMaster dimanapun. Nah, seperti itu ya. Jadi peserta nanti semuanya akan kami berikan kode premium dari KineMaster. Semua peserta yang digabung di kelas lanjutan ini maupun di kelas kelas KineMaster, nanti semua peserta kami berikan kode premium dari KineMaster. Jadi semuanya menggunakan aplikasi asli, bukan bajakan, bukan MOD. Yang selama ini Bapak Ibu mungkin menggunakan aplikasi KineMaster MOD. Ketika mengikuti pelatihan kami, maka semua peserta kami berikan aplikasi KineMaster yang bukan MOD, tetapi KineMaster yang langsung dapat kode premium dari kantor KineMaster-nya, seperti itu. Baik, Siap. kami kira seperti Bapak. itu ya. Ya, sama-sama. Semangat untuk membuat konten-konten terus ya, Bapak Ahmad Misbahul Munir. Siap, insya Allah. Ya, perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa YouTube sekarang sudah juga memberikan royalti untuk khusus video short ya. Jadi kami nanti akan bahas juga video short dengan royalti ya minimal $100 ya, $100 atau setara dengan 1.500.000 dan maksimalnya 150 juta. Nah, jadi kepada konten-konten kreator khusus video short ini tidak butuh ya. Jadi kalau video short itu tidak butuh monetisasi, tidak butuh 1.000 subscribe ya. Butuhnya hanya jam tayangnya banyak. Nah, itu otomatis nanti akan mendapat berita atau mendapat email dari YouTube ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tanpa monetisasi tetapi dapat royalti ya dengan mengupload video short. Video short itu hanya berdurasi 1 menit atau 60 detik Bapak Ibu. Nah, ini siapapun boleh, channel baru juga bisa, channel baru subscribe-nya 10 pun bisa ya, asalkan video short-nya banyak yang nonton nanti. Dan nanti akan kami kenalkan juga aplikasi yang lain di kelas ini Bapak Ibu. Jadi lengkap. Sekali lagi kami mohon Bapak Ibu menyisihkan waktunya untuk mengikuti pelatihan ini, karena insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu banyak di kelas ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu ini sudah pukul 21 WIB ya, lebih 5 menit ya, biasanya 21 sampai pukul 21. Perlu kami sampaikan tata tertibnya sekarang Bapak Ibu ya. Tata tertib bagaimana, karena saya yakin Bapak Ibu selain mendapatkan ilmu juga Bapak Ibu berharap mendapat sertifikat ya. Sertifikat yang kami beri